Halo, kali ini aku akan menceritakan pengalaman pribadiku. Sebut saja aku Reina. Pada hari Rabu, sepulang sekolah, aku dan keempat temanku yaitu Gita, Alicia, Vina, dan Najwa, kami berencana akan bermain di rumah salah satu temanku, yaitu di rumah Gita. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, aku akan memberikan informasi tentang salah satu temanku yaitu Alicia. Alicia ini memang bisa melihat makhluk dunia. Bukan hanya manusia saja yang bisa ia lihat, tetapi makhluk halus juga bisa ia lihat di kehidupan sehari-hari. Semua berawal dari Gita yang selalu memancing Alicia seperti, "Lis, di rumah gue ada apa sih? Lis, lihat coba kamar gue, ada apa sih Lis?" Dan masih banyak lagi pertanyaan yang ia tanyakan kepada Alicia. Tetapi Alicia tidak pernah mau menjawab pertanyaan seperti itu. Alicia pernah memberitahuku, jika ia menjawab pertanyaan manusia yang menanyakan makhluk lain, maka makhluk itu akan marah kepadanya yang menanyakan dan pastinya kepada yang menjawab. Kami menghabiskan waktu di kamar Gita, dan tak ada henti-hentinya Gita menanyakan hal-hal mengerikan itu. Aku bisa melihat raut wajah Alicia yang sangat gelisah dan panik. Entah apa yang sedang ia rasakan, tetapi seperti ketakutan akan suatu hal. Aku yang paham akan apa yang ia rasakan. Alicia pun langsung memotong pertanyaan Gita, dan aku dan temanku yang lain meminta Gita untuk berhenti menanyakan hal seperti itu kepada Alicia. Tetapi sepertinya itu tetap membuat Alicia gelisah. Hingga Alicia berkata, "Kita di balkon aja yuk, di sini panas banget." Akhirnya kami berpindah tempat di balkon Gita. FYI, balkon ini bukan seperti balkon pada umumnya. Ini adalah bagian atas rumah Gita untuk menjemur pakaian. Bahkan tangganya pun berbahan besi, bukan tembok. Lagi dan lagi Gita selalu bertanya akan hal yang membuat Alicia gelisah. Hingga aku pun terkejut dengan pertanyaannya kali ini. "Lis, pohon besar di samping rumah gue ada apa sih Lis?" Dan Alicia hanya tersenyum lalu menjawab, "Gak ada apa-apa kok." Lalu kami lanjut mengobrol kembali. Hingga akhirnya Gita menanyakan kembali lalu berkata, "Masa sih gak ada apa-apa?" Alicia duduk tepat di depanku, dan aku duduk tepat di sebelah pintu tangga yang terbuka. Lalu Alicia menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Matanya melotot sembari tersenyum. Ketika aku menyadari bahwa ini bukan Alicia, aku pun beberapa kali mencoba untuk membuat ia sadar. Tetapi ketika temanku yang lain menganggap aku hanya bercanda, padahal aku merasakan itu bukan Alicia, dan entah mengapa tiba-tiba kaki sebelah kiriku menginjak anak tangga paling atas, lalu aku terjatuh terguling. Yang aku ingat, aku tidak jatuh hanya turun tangga seperti biasa. Posisi jatuhku seperti tengkurap, dengan kaki sebelah kanan masih di pegangan tangga. Lalu setelah aku sadar, ada seorang ustadz yang memberikan air doa kepadaku, lalu menyuruhku untuk segera minum air tersebut. Singkat cerita, aku pulang. Karena di bagian kaki ada sedikit urat yang pindah, akhirnya ibuku memanggil tukang urut langganan. Sebut saja Ibu Ani. Ketika Bu Ani datang, ia sudah mual. Itu tandanya ada makhluk halus yang mengganggunya. Di tengah proses mengurut kaki, Bu Ani ini mual seperti akan muntah. Lalu ia berdialog sendiri dengan bahasa yang kurang aku mengerti. Yang bisa aku pahami, Bu Ani ini sedang marah kepada hantu yang mendorongku. Proses urut kakinya cukup lama, karena yang aku lihat Bu Ani ini mual terus-menerus. Setelah selesai, Bu Ani menebak kejadian tersebut bahkan hingga detail tempat dan waktu kejadiannya. Bu Ani mengatakan bahwa ketika temanku Alicia itu melotot, sebenarnya itu memang bukan Alicia, tetapi itu pocong yang ada di rumah tersebut. Dan ketika aku ingin membuat Alicia sadar, pocong itu berpindah tempat duduk dan mendorongku agar aku tidak mengganggu pocong itu memasuki Alicia.